Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa maulana wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du, faqur rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma iftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah, Allah subhanahu wa ta'ala pertemukan kita semuanya dengan bulan yang sudah sangat lama kita nanti-nantikan, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan diturunkannya Al-Quran, bulan diwajibkannya kepada kita semuanya siyam, bulan yang di dalamnya ada malam yang lebih baik dari 1000 bulan, malam Lailatul Qadar. Hari-hari sepanjang hari, sepanjang bulan akan menghantarkan setiap insan kepada ketakwaan. Bulan Ramadan, semoga Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan sehat walafiat kepada kita semuanya, sehingga kita bisa terus memaksimalkan segala ibadah di bulan ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kita semuanya di antara hamba-hambanya yang bertakwa. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, atba'ut tabi'in, seluruh para ulama, dimanapun saja berada, kepada seluruh umat Islam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kita semuanya orang-orang yang istiqamah mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga akhir hayat kita. Semoga akhir hayat kita ada dalam kondisi husnul khatimah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala akan mempertemukan kita dengan orang yang paling kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita akan mendapatkan uzma darinya. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan tadabbur harian kita pada surat At-Takatsur. Surat At-Takatsur adalah surat yang ke-102 secara tertib mushaf. At-Takatsur terambil dari kata kathara, kathura atau kathir, yang artinya banyak. Takatsur wazannya tafa'ul. Artinya apa? Berbangga-bangga karena memiliki sesuatu yang banyak melebihi dari yang lain. Dia berusaha memperbanyak hartanya, memperbanyak jabatannya, sehingga dia membanggakan dirinya di hadapan orang lain karena hartanya lebih banyak daripada yang lainnya, jabatannya lebih banyak dari yang lainnya, ilmunya, kekuasaannya lebih banyak dari yang lainnya. Ini yang menjadikan ketika dia memiliki sesuatu dengan banyak,
malah justru dia membanggakan dirinya di hadapan yang lain. At-Takatsur, nama bagi surat ini diambil dari awal-awal surat. Ayat pertama Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Alhaakumut Takatsur. Para ulama menyebutkan bahwa surat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum hijrah dari Makkah ke Madinah. Maka surat ini tergolong surat-surat Makkiyah. Jumlah ayatnya ada 8 ayat. Jika kita perhatikan kaitan antara surat At-Takatsur dengan surat Al-Qari'ah, jika di dalam surat Al-Qari'ah kita akan mendapatkan manusia-manusia yang amalnya Allah Subhanahu wa taala jadikan tidak ada timbangan sama sekali, padahal mereka bersusah payah selama hidupnya di dunia. Maka surat At-Takatsur ini menjelaskan secara tegas kepada kita semuanya bahwa amalan-amalan yang melelahkan itu dianggap tiada oleh Allah Subhanahu wa taala, karena yang mereka lakukan hanya sebatas mengumpul harta, mengumpul jabatan, mengumpul kekuasaan, yang dengan mereka menjadi bangga diri, seakan yang akan memberikan kebahagiaan yang hakiki. Padahal kebahagiaan hakiki bukan ada pada harta, bukan ada pada jabatan, ada pada kekuasaan. Maka surat At-Takatsur mengingatkan kepada kita semuanya hakikat kehidupan ini. Jangan sampai kita selama di dunia hanya sibuk mengumpulkan harta, mengumpulkan pangkat dan jabatan. Kita tidak pernah berbekal sebanyak-banyaknya untuk menghadapi yaumul hisab. Surat At-Takatsur wahiyya tatahaddatsu an inshighalin nas bimugharriyatil hayat. Surat At-Takatsur menceritakan betapa sibuknya manusia dengan hal-hal yang justru manusia tertipu dalam kehidupannya. Wa takalifihim ala jami'i hitamid dunya, susah payah mereka dalam mengumpulkan kekayaan dunia, hatta yaqta'al mautu alaihim, sampai kematian sajalah yang menghentikan segala upaya mereka. Wa yatihi faj'atan wa baghtatan, dan kematian mendatangi mereka secara tiba-tiba. Fayan quluhum minal qusur ilal qubur, yang tadinya dia hidup sekarang ada di dalam kubur. Orang-orang barat menyebutnya manusia seperti ini jelema-jelema anu hulu nyawa tapi capek gawe pakai. Kaki jadi kepala jadi kaki, cari dunia, setelah dunia dia kumpulkan ujung-ujungnya mati pula. Ya. Harta yang dia kumpulkan selama hidupnya, selama mudanya itu, setelah dia kumpulkan dia tidak mati juga dia. Akhirnya berpindah pula harta yang dia miliki itu bukan untuk dirinya tapi untuk
anak-anaknya, untuk orang lain, diperebutkan oleh orang lain. Dia tidak menikmati, capek. Iya, hidup ini kan bagaikan main bola, betul nggak? Pemain bola ketika bolanya tidak ada di kakinya, apa yang dia lakukan? Dikejar habis-habisan bola itu. Tapi ketika bola itu sudah ada di kakinya, apa yang dia lakukan? Ditendang bola itu. Bingung pemain bola itu, kenapa kayak begitu? Nggak punya bola, bolanya dikejar. Setelah dapat bolanya ditendang. Hidup itu seperti itu. Duit dicari terus, nyari duit. Duitnya udah didapat, digimanain itu duit? Dibelanjain. Maka rugi jika hidup kita hanya sebatas untuk duit. Ya. Walaupun memang nanti saya akan kasih tahu ada juga harta yang bisa dibawa mati nanti, ya. Alhaakumut takatsur. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Alhaakum, sungguh telah melalaikan kalian at-takatsur, upaya kalian dalam memperbanyak harta, memperbanyak anak, memperbanyak jabatan, memperbanyak kekuasaan, ya. Alhaakum, al-ilha atau lahayalha akar katanya, yaitu asyaghlu wal insiraf ani syai' alham ila ma yad'u ilaihil hawa. Al-ilha atau al-haq itu artinya asyaghlu, kesibukan wal insiraf ani syai'il ham, yang menjadikan dia berpaling dari sesuatu yang sangat penting kepada yang tidak penting, mengikuti hawa nafsu. Kalau saya tanya sekarang, pentingan mana memperbaiki iman dengan mencari uang? Ya, maka yang paling penting perbaiki iman dulu daripada mencari uang. Nah, banyak orang yang hanya fokus duit, ibadahnya enggak mau. Ya, kalau saya nggak punya duit, saya nggak bakal makan. Kata siapa? Burung nggak punya duit makan juga. Kalau saya nggak kerja, saya nggak bakal bisa ngempanin anak istri. Siapa bilang? Ini bab rizki harus dibenahin, bab tauhid harus dibenahin. Ya, buktinya saya nggak kemana-mana, alhamdulillah rezeki terus ngalir. Ya, jadi biasa-biasa saja. Betul nggak? Berbagai macam cara Allah Taala berikan rezeki kepada manusia di luar kemampuan nalar manusia. Maka yang harus kita benahi terlebih dahulu adalah masalah akidahnya. Paradigma tentang kehidupan dunia ini harus benar dulu. Ya. Tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang Rasulnya, Islamnya, baru nanti di antaranya tentang rizki. Ya, tentang tiga hal itu insyaallah kita akan bahas dalam Risalatul Ma'rifatullah, Ma'rifatul Rasul, Ma'rifatu Dinil Islam. Kemudian at-takatsur itu adalah at-tabahi bi kasratil mal wal jah bi ma'na al-mukafarah. At-takatsur itu berbangga-bangga dengan banyaknya harta, banyaknya jabatan. Hatta zurtumul maqabir. Hatta adraktumul maut. Manusia terus bangga-bangga yang dipikirkan hanya duit sampai akhirnya mati. Kalau sudah mati sudah tidak lagi mikir uang. Ya.
wadafantum fil maqabir, dan kalian akhirnya dikubur di dalam kuburan. Jumlatul khabar yuradu bil wadhu wat tawbih. Dan ini ayat ini menunjukkan tentang al-wa'dhu, mau'izah, nasihat bagi kita semuanya. Jangan sampai kita hanya disibukkan dengan urusan dunia, tidak disibukkan dengan urusan akhirat, yang tiba-tiba ujungnya kita mati. Wa taubih, dan ini juga sebagai taubih itu apa? Menghinakan orang-orang yang hanya mikirin dunia, tidak pernah mikirin akhirat. Hina orang seperti itu. Apa yang diharapkan jika hanya sebatas memikirkan dunia? Dunia ini hanya sebentar. Ya. Mau presiden pasti mati, raja mati, ya artis mati. Semua mati. Bahkan saya pun akan mati pasti. Maka sungguh sangat rugi saya jika selama hidup saya hanya mikirin dunia. Kenapa? Dunia ini sebentar, sedangkan akhirat selama-lamanya. Maka kita jangan fokus dengan ngurusin yang sebentar, tapi kita harus persiapan untuk hidup yang lebih kekal abadi, yaitu di dunia. Maka ayat yang tentang ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wabtaghi fima ataqallah ad-darul akhirah. Cari dulu akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, tapi kau jangan pernah lupa nasib di dunia. Jadi kalau persentase mikirin akhirat 90%, mikirin dunia 10% saja. Kita harus seimbang. Rugi kalau seimbang. Betul enggak? Hidup di dunia hanya sekejap mata, sedangkan hidup di akhirat selama-lamanya. Maka harus lebih condong mikirin akhirat daripada mikirin dunia. Agar apa itu Kang? Kalau kita mikirin dunia terus, belum tentu akhiratnya kecandak. Belum tentu akhiratnya ngikutin. Tapi kalau kita mikirin akhirat, insyaallah dunianya pasti ngikutin. Gitu cara berpikirnya. Kemudian Imam Al-Qurtubi mengatakan al-makna syaghlakumul mubahat bikathratil mal wal aulad an ta'atillah hatta muttum wa dafantum fil maqabir. Imam Al-Qurtubi mengatakan syaghlakumul mubahat, kalian disibukkan dengan hal-hal yang tidak penting, bikathratil mal, terus yang dipikirkan bagaimana memperbanyak uang, memperbanyak set, ya, wal aulad, dan anak-anak, karena dia pikir kalau banyak anak itu banyak anak, menunjukkan banyak anak hebat, gagah, perkasa gitu. Kan kehebatan seseorang dilihat dari anaknya. Anaknya berapa? 40. Istri pertama 10, istri kedua 10, istri ketiga 10, istri keempat 10. Bapaknya, ini kamu anak siapa? Saya anak bapak, sampai lupa. Banyak anak menunjukkan bahwa dirinya hebat. Hanya itu gitu. Rugi. Ya. Banyak anak, banyak harta. Tapi jika menjauhkan dirinya dari Allah Subhanahu wa taala, rugi-ruginya. Hatta mutum, tiba-tiba mati. Banyak orang yang berpikiran begini, antara aja ke masjid kalau saya sudah pensiun. Iya, kalau sampai pensiun, kalau di tengah jalan mati. Ayo. Entar aja kalau udah tua ke masjid mah. Entar aja udah tua baca Quran mah. Iya, kalau hidup sampai tua. Kalau baru keluar rumah udah mati langsung ketabrak mobil, ketabrak motor mati langsung, atau pergi ke luar negeri kena corona, belum ke Indonesia udah mati, rugi dia. Karena di hati tidak ada sama sekali persiapan tentang akhirat. Ya, tiba-tiba mati. Masya Allah. Wal iyaz billah. Kemudian ayat yang keduanya, bagian keduanya, waqad takarrara fi hadhihi surah
al-zajru wal-inzar takhwifan linnas. Dalam surat ini Allah Subhanahu wa taala mengulang-ulang terus peringatan kepada manusia. Takhwifan linnas, tujuannya agar manusia menjadi sadar. Sehingga dia takut, sadar tentang apa? Sadar bahwa bertambah hari, bertambah umur, sejatinya semakin berkurang jatah dia hidup dunia. Maka karena dia sadar, maka dia merasa takhwifan lillahi ta'ala. Dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, usiaku semakin berkurang, tapi amal ibadahku tidak bertambah. Ya. Dalam situasi seperti ini banyak orang yang justru malah ngomong bisa enggak ya diajukan fatwa ke MUI agar tidak usah ada puasa, tidak usah ada tarawih, kalau perlu tidak usah ada salat lima waktu. Kalau begitu ikatan Islam dilepaskan satu demi satu. Justru ketika wabah seperti ini, ketika bencana seperti ini, kita semuanya harus lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena siapa tahu Allah Subhanahu wa taala menjadikan wabah itu mengenai kita. Dalam Islam bukan takut kena wabahnya, kita harus takut ketika kita mati dalam kondisi mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa tanbihan lahum ala khatihim. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan atas kesalahan mereka bistighalihil faniyah 'anil baqiyah, karena mereka terus-menerus disibukkan dengan hal-hal yang fana, sebentar urusan dunia, 'anil baqiyah, daripada mengurus kehidupan akhirat. Jadi lebih disibukkan dengan urusan dunia daripada dengan urusan akhirat. Kalla sawfa ta'lamun ثم كلا سوف تعلمون زجر وتهديد أي ابتدأوا أيها الناس والزجر عن اشتغال بما لا ينفع ولا يفيد. manusia, kalian, Usuluddin, jangan sampai engkau disibukkan dengan hal-hal yang tidak ada manfaat dan tidak ada faedah sama sekali. فسوف تعلمون عاقبة جهلكم وتفريطكم في جلد الله. Kalau kalian disibukkan dengan sesuatu yang tidak bermanfaat, maka kalian nanti akan tahu bagaimana akibat dan balasannya. Wanshighalun bil fani 'anil baqi. Kalian disibukkan dengan hal-hal yang fana daripada hal-hal yang kekal abadi, yaitu akhirat. Ada sebagian para ulama yang mengatakan kalla sawfa ta'lamun, ini mengingatkan kubur. Kemudian thumma kalla sawfa ta'lamun, ini mengingatkan yaumul qiyamah. Kalau Syekh Ali As-Sabuni dalam tafsir mengatakan wa'idu ithru wa'id ziyadatun zajar wa tahdid ay sawfa ta'lamuna aqibatu takathurikum wa tafakhurikum idza nazala bikum maut wa ayantum amwaluhu wa shada'iduhu. Kalla sawfa ta'lamun diulang-ulang oleh Subhanahu wa taala sebagai penekanan terhadap akibat yang akan didapatkan oleh manusia yang melupakan akhirat, dan mereka kelak akan melihat betul, akan mengetahui betul apa yang terjadi. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menegaskan kalla sawfa ta'lamun ma yanzilu minal 'adzabi fil qabri thumma kalla sawfa ta'lamun fil akhirah idza halla bikumul 'adzab. Ayat yang keempat, yang ketiga itu menunjukkan siksa kubur. Kalau yang keempat menunjukkan siksa kelak di yaumul qiyamah. Itu menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kemudian
kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin irtada'u wa zajaru falau 'alimtumul 'ilmal haqiqi alladhi la shakka fihi wa lam tara وجواب محذوف لقصد التهويل أي لو عرفتم ذلك لما ألهاكم التكاثر في الدنيا عن طاعة الله ولما خضعتم بنعيم يا أهوال الآخرة وشدائدها كما قال لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. Sungguh kalian pasti akan mengetahuinya ilmal yaqin dengan ilmal yaqin. Ada beberapa tingkatan keyakinan. Yang pertama adalah ainal yaqin, yang kedua adalah ilmal yaqin, yang ketiga adalah haqqul yaqin. Ainal yaqin keyakinan yang dihasilkan dari penglihatan langsung. Ilmal yaqin keyakinan yang dibuktikan karena ilmu yang telah dia dapatkan tentang fananya dunia, tentang abadinya akhirat telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, dan ini akan dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia baru akan mengerti setelah apa yang digambarkan oleh Nabi SAW itu mereka lihat, oh ini dulu yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dulu yang telah digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Maka ketika mereka melihat itu, mereka menjadi ilmal yaqin. Apa tentang apa? La tarawunnal jahim. La tarawunnal jahim. Maka pasti mereka akan melihat neraka jahim. Ketika ini terjadi, ketika ini diketahui, kita manusia yang masih diberikan jatah hidup oleh Allah Subhanahu wa taala tahu ilmu tentang ini, maka kita semuanya sebagaimana apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'lamuna ma a'lamu, seandainya kalian mengetahui apa yang sebagaimana yang aku ketahui, la dhahiktum qalila wa la bakaitum katsira, maka pasti kalian akan menyedikitkan tertawa dan akan memperbanyak menangis. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam paham betul semua orang yang melakukan keburukan pasti dibalas dengan keburukan. Semua orang yang tidak mau beriman kepada Allah dan kepada Rasulullah, mereka akan menjadi orang yang sangat merugi. Maka wajar jika Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis. Maka kita pun sebagai pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti akan lebih banyak menangis daripada tertawa dalam kehidupan ini. Bagaimana bisa tertawa terus-menerus? La tarawunnal jahim, uqsimu wa u'akkidu bi annakum tusyahidunal jahim ayanan wa yaqinan. Karena kalian nanti akan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala neraka jahim. Kalau dalam surat Al-Qari'ah, neraka yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan adalah neraka hawiyah. Kalau dalam surat At-Takatsur, neraka yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan adalah neraka jahim. Sok pilih mau ke neraka hawiyah atau mau ke neraka jahim. Na'udzubillah, kalau saya enggak mau dua-duanya terus terang. Ada mungkin yang berpikiran begini, Ustaz, kalau soleh semua, saya yang neraka kosong, moal kosong neraka mah. Sudah ada pengisinya siapa? Iblis tuh. Atau bae orang kelaran peperian orang mana. Ya. Atau ada orang berpikir begini,
Naon urusan nasi ngurus orang. Bae bukan neraka urang. Naon urusan ustad. Kan nu disiksa urang. Naon urusan ustad. Naon urusan kiai. Nu asup ka neraka urang. Nu disiksa urang. Nah, ustad jadi sibuk. Ya, urang malin sibuk. Urang hayang babarengan asa surga. Mudah-mudahan perjuangan orang salila di dunia aya dina ridho Allah. Mudah-mudahan perjuangan orang salila di dunia aya dina ridho Allah. Jadi orang bakal menang syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diasup ku Allah kana surga. Ayeuna kieu we. Sok. Di dunia lamun hirup urang barang ngeunah henteu. Lamun hirup urang di dunia miskin terus fakir terus susah terus hayang teu. Di dunia eta anu fana paling sakedeung susahna ge. Di akhirat kekal kalung. Di akhirat kita sudah susah selama-lamanya. Di dunia saja yang kesusahannya hanya sebentar kita tidak mau apalagi mungkin di akhirat moal aya waduk moal. Di akhirat moal bisa aya jeger moal di tangan hiji malaikat sok malaikat ka aing bantai malaikat moal bisa. Jeger kalau hager cabut nyawana. Entong bobora dicabut nyawana. Dibere nyeri eta. Anu jung badag hebat kalau nyeri penting mencret. Moal kuat mang mantang tong sok ngajago lah mah nya tong sok ngajago tong asa aing hidup hebat-hebat tong pinterna pang beungharna pepek dengkring hidup batur moal aya gunana komo di hadapan Allah Subhanahu wa taala komo engke di akhirat anger dilaleupkeun ka neraka jahim sok saha jago di Allah Subhanahu wa taala wal iyaz billah. Jika semuanya seperti itu, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari karakter berbangga dengan harta sehingga melecehkan orang lain, berbangga dengan harta seakan-akan kita tidak pernah mati. Orang-orang yang seperti ini kelak akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke neraka jahim. Wal iyaz billah. Thumma latarunnaha 'ainal yaqin. ثم لترونها رؤية حقيقية بالمشاهد العينية. Kalian pasti akan sangat yakin nanti ketika mata kalian sudah melihatnya. Nih di sini ada ainal yakin. Ya. Tadi disebutkan apa? La tarba kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin la tarawunna jahim thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin. 'Ainal yaqin disebutkan di sini. Orang-orang yang keras kepala diceritakan tentang mengerikannya kiamat dan mengerikannya siksa dalam neraka. Biasa malah cengir, malah ketawa ketiwi. Saya ingatkan juga pada teman-teman yang suka stand up komedi, ketawa ketiwi dari awal sampai akhir. Emang gak ada cara lainnya. Saya ingatkan kepada semua teman komedian dari awal sampai akhir ketawa ketiwi tiap hari ada siaran di televisi hanya ketawa ketiwi aja. Emang hidup untuk ketawa ketiwi sudah sebanyak apa bekal anda menuju akhirat? Hidup hanya ketawa ketiwi. Sungguh tersiksa. Hidup hanya ketawa ketiwi. Kenapa? Amal kita masih sedikit. Kenapa kita hidup dengan ketawa ketiwi? Ketika diberitahu oleh para ulama, diberitahu oleh para kiai, diberitahu oleh para ustaz tentang akhirat, tentang mengerikan neraka, enggak percaya juga. Maka nanti di akhirat
dia akan yakin betul setelah dia mendapatkan siksa itu. Ainal yakin, melihat langsung dengan matanya sendiri. Orang-orang yang seperti itu terkadang memang tidak percaya dengan ilmu yang diajarkan, baru mereka akan percaya setelah mereka mengalami. Tapi ketika mereka mengalami dimasukkan ke neraka, belum tentu mereka akan bisa keluar dari neraka. Waliyahzubillah. Di akhirat bukan lagi tempat untuk beribadah. Kalau sudah mati tidak bisa hidup lagi. Kembali ke dunia, kemudian dia beramal melakukan kebaikan, tidak bisa. Kalau sudah mati maka stop amalnya, kecuali amal-amal yang dia telah lakukan selama kehidupan di dunianya. Tadi saya janji akan menjelaskan. Memang ada harta yang bisa dibawa mati. Tidak semua harta. Hanya di dunia saja ada harta yang bisa dibawa mati, tapi bukan berarti duit diasumsikan karena kuburan berarti begitu. Mobil dimasukin ke kuburan begitu. Kalau ada mobil dimasukin ke kuburan, besok lagi udah digali lagi itu kuburan. Kenapa? Ambil mobilnya. Emas luncung diasumkan, dipasang semuanya di jari-jarinya. Enggak, bukan begitu maksudnya. Emas atau harta yang bisa dibawa mati itu adalah harta yang disedekahkan, harta yang diwakafkan. Itulah harta yang sejatinya. Itulah harta yang sebenarnya. Puluhan hektar, ratusan hektar sudah diwakafkan rugi. Sama sekali nggak ada yang disedekahkan untuk makin miskin rugi. Kenapa rugi? Anda mati, sawah yang puluhan hektar itu pasti akan dibagikan ke anak-anak, pasti akan diperebutkan oleh saudara-saudara. Sok. Emang terugi. Cing atuh mumpang hirup sedekah ke tong loba-loba miliar ya 2 miliar harta ratusan hektar pas ke masjid bawa duit 2.000 gencreng goncrang eta amal. Masya Allah kaera. Hari ngomong kompanyo sekian miliar. Hari ka masjid dengan 1.000, 2.000, paling gede 10.000. Eta ge bocah astagfirullahalazim. Salah ngasupkeun duit ieu 10.000. Astagfirullah. Eta kaera jelema ciga kitu. Ya. Untuk kompanyo ngomongnya sekian ribu miliar. Sekian ratus miliar. Nari nggak bangun masjid, masyarakat mentahan di jalanan. Kaera. Nauzubillah itu menunjukkan hartanya tidak barokah. Kade. Kemudian ayat yang terakhir. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian latus'alunna, pasti mereka akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala anin na'im, tentang segala nikmat yang Allah berikan kepada mereka. La tus'aluna fil akhirah anin na'im dunya minal amni was-sihhah wa sa'irin ma yutaladzadz bihi min mat'amin wa mashrabin wa markabin wa mafrashin. Kelak di akhirat akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang segala nikmat yang Allah berikan. Minal amni, dari rasa aman, was-sihhah, dari kesehatan, dan berbagai macam kenikmatan, baik makanan, minuman, kendaraan atau mafrash, tempat tidur. Ditanya semua. Wasludin, ente tidurnya di spring bed lain. Gegolek-golekan dina lantai ditanya. Itu Nabi Muhammad SAW tidur hanya di atas kurma RNT di spring bed. Ente masih bisa makan. Jeung nasi hungkul diperlukan ku ati sakilo. Ku daging sekilo, itu tetangga ente. Beberapa tidak bisa makan, tidak bisa minum. Ditanya saja sama Allah. Tentang nikmat ditanya dua. Berat. Dari mana engkau dapatkan, untuk apa engkau belanjakan?
Masya Allah. Kalau ditanya dari mana kau dapatkan? Ya Allah, saya mah dari usaha saya, dari bisnis saya, dari kerja saya. Untuk apa? Ya untuk ngasih beasiswa santri-santri selamat. Tapi belum tentu selamat. Ente iya. Kok sampai di kamera kayak begitu? Oh, lalu kena neraka. Susah. Ya. Ini di sini tafsir. Imam Muslim meriwayatkan satu malam Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa tidur. Karena lapar. Keluar rumah ketemu Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Kenapa kalian pada tidur? Kata Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma, ya Rasulullah, kami lapar. Udah beberapa hari kami enggak makan. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kok kita sama? Ini hebat para pemimpinnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai bisa tidur karena lapar. Abu Bakar dan Umar enggak bisa tidur karena pada kelaparan. Hari zaman ayu pemimpin pangsebeuna. Rakyatnya barang keakan. Hayang menang 600.000 kudu aju susah luar biasa. Ya, maka anak-anak muda bercita-cita untuk menjadi staf khusus presiden. Kenapa? Gajinya gede. Mang. Tapi ingat gaji yang Anda dapatkan itu akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Rakyat bangsa Anda gajinya puluhan miliar seperti itu dilelapkan pangheulana kana neraka ta. Rasakeun ke. Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dua sahabat ini keluar dari rumahnya. Terus ngeronda, muter. Siapa masyarakatnya yang kelaparan? Ketemu dengan seseorang. Ternyata orang itu bertanya, ini kenapa? Qala ini wa ana walladhi nafsi biyadihi la akhrujani alladhi akhrajakuma faqamu ma'ah fa'ata rajulan minal ansar. Bertiga ini Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar ini menemui seorang Ansar. Fa idza huwa laysa fi baitihi. Ternyata dia enggak ada di rumahnya. Falamma ra'athul mar'ah. Maka ketika ketemu seorang perempuan, qalat marhaban wa ahlan. Seorang perempuan itu mengatakan marhaban wa ahlan. Masya Allah, wilujeng sumpi ya Rasulullah, Abu Bakar, Umar, gitu. Faqala laha Rasulullah, aina fulan? Itu orang itu tadi kemana ya? Qalat dhahaba yasta'adbu lana al-ma. Dia sedang pergi mengambil air untuk kami. Idza ja'al ansari fa nadhara ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sahibaihi. Kemudian seorang Ansar itu ketika dia sudah datang membawa air minum itu, melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar dan Umar, thumma qala alhamdulillah ma ahadun al-yawm akrama adiyafan minni. Tidak ada hal yang sangat luar biasa di hari ini kecuali dengan kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dua sahabat itu. Fantalaqa faja'ahum bi'adqin. Kemudian orang itu membawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tempat makanan. Faqal, kemudian dia mengatakan, "Kulu, silakan makan hidangan-hidangan ini." Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iyyaka wal hulub." Fadhabaha lahum syat fa akalu min asyat. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Engkau punya kambing enggak?" Kemudian orang itu langsung menyembelih kambing dan nyate bareng. Nah, ini kayaknya harus segera saya lakukan ya. Saya harus berternak kambing. Jadi kalau ada tamu, udah makan belum? Udah, jangan kemana-mana. Saya nyembelih kambing dulu ya. Masya Allah, ini hebat ya. Persis seperti Nabi Lut, iya kan? Datang tamunya, "San, ada kambing nggak?" Kambing muda gitu. Dan jangan kemana-mana dulu. Saya nggak nyembelih kambing dulu. Ini sunnah, Masya Allah. Insya Allah saya akan praktekkan ini. Jadi kalau nanti ada tamu, jangan kemana-mana dulu. Udah pada makan dulu? Belum makan. Jangan kemana. Saya nyembelih kambing dulu ya, Masya Allah. Nah, malam itu akhirnya kenyang. Nabi sallallahu alaihi wasallam kenyang, Abu Bakar kenyang, Umar radhiyallahu anhu, jadi para kenyang semuanya.
Kemudian apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk keduanya itu? Walladzi nafsi biyadihi la tus'alunna hadzal na'im yaumal qiyamah. Demi Allah, wahai Abu Bakar, wahai Umar, nikmat yang kita dapatkan hari ini kelak di yaumul qiyamah akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhrajakum min buyutikumul ju'. Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kita semuanya dari rumah kita malam ini al-ju' karena kita kelaparan. Thumma lam tarji'u hatta asabakum hadzal na'im. Kemudian kita nanti akan pulang dengan kenyang, dengan penuh dengan kenikmatan, maka pasti kelak di yaumul qiyamah akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua kita akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah. Jika kita tidak bisa mempertanggungjawabannya di hadapan manusia, apalagi kelak di hadapan Allah. Wahai manusia yang masih korupsi, wahai manusia yang masih mengambil hak orang lain, wahai manusia yang tidak mau memberikan hak orang lain kepada orang lain, berhati-hatilah, berhati-hatilah. Itu sebagai tanda harta Anda tidak akan pernah bisa dipertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bukan termasuk orang-orang jelema-jelema nu piduwiteun, orang-orang yang setiap hari mikirnya omset, hanya sebatas duniawi saja, jabatan. Tapi semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semuanya orang-orang yang setiap hari memikirkan bagaimana masa depan kita, bagaimana masa depan agama kita, bagaimana perjuangan Islam ke depan ini seperti apa. Jangan sampai kita merasa tenang sedangkan kita tidak pernah berjuang. Islam akan tegak dengan sendirinya, mudah bagi Allah untuk menegakkan Islam. Tapi kita rugi jika Islam tegak tapi kita bukan orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi para penegak-penegak Islam. Maka saya ingin mengajak kepada semuanya, hei orang-orang hebat, mari gunakan kehebatannya itu untuk Islam. Hei para umara, mari gunakan kekuasaan Anda untuk Islam. Hei orang-orang kaya, mari gunakan kekayaan itu untuk menegakkan Islam. Hei orang-orang fakir miskin, jangan sampai Anda fakir di dunia, Anda miskin dunia, balangsak engkau di akhirat. Mari semuanya mumpung bulan Ramadan, semuanya kita maksimalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak amal ibadah, perbanyak zikir dan wirid kepada Allah Subhanahu wa taala sebisa mungkin. Mumpung Allah Subhanahu wa taala masih berikan kesempatan kepada kita semuanya. Jangan-jangan Ramadan kali ini adalah Ramadan terakhir bagi kita semuanya. Maka mari kita gunakan untuk memperbanyak amal-amal kebaikan, bukan hanya sebatas memperbanyak harta, jabatan dan kekuasaan. Allahumma inna nas'alukal khaira fil umuri kulliha wa ajirna min khazyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Wallahu ya'khudhu bi aydina ila ma fihi khairun lil islam wal muslimin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.